Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah wa alim iftah alaina fathan qariba wa mubarik lana fi rajab wa sya'ban wa yuballighna ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa yarzuqna husnal hitam bi jahin nabi khairil anam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadzkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata alal khair bi ibtigha'a maradatillah wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawabihi as-salafus salih. Nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Ibu dalam mangsa dayana. Alhamdulillah. Insyaallah kita penutupan minggon payun ibunya. Jantan ayeuna kaping sabaraha Sya'ban sih? Ayeuna Kamis payun nisfu payun jantan ba'da nisfunya. Mangga bade dia mangga ayo insyaallah nya sakumaha biasa insyaallah tah insyaallah. Alhamdulillah sing dipanjangkeun yuswana sadayana dina sahat afiah tiasa ibadah anu sempurnana. Semoga kita panjang umur semua, dapat berkah bulan Rajab, dapat berkah bulan Sya'ban, panjang umur dalam sehat afiah di bulan Ramadan. Tos insyaallah sebelum Ramadan semoga wabah ini seburu-buru diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Berkahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahna sasih Rajab, sasih Sya'ban, berkahna salawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing buru-buru diangkat musibah ieu ka urang sadayana. Tos kangennya keadaan nu aman nu biasanya. Keadaan aman itu merupakan nikmat dari Allah yang luar biasa ya. Nah, makanya ini tidaklah orang mengenal nikmat kecuali ketika nikmat itu ketika nggak ada ya. Orang nggak tahu nikmatnya sehat kecuali sedang sakit ya. Nggak tahu nikmatnya berkumpul bersama kecuali ketika mungkin lagi sendiri, nggak ada teman, nggak ada kawan ya. Nggak tahu nikmatnya apa ya, berkecukupan kecuali ketika ya, keadaan susah. Nggak tahu kenikmatan aman kecuali dalam keadaan mencekam ya. Masya Allah ya. Ini insya Allah semua jadi kebaikan kalau kita mau mengambil pelajaran darinya, dari bersabar ya. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi
rajiun. Ya jelas musibah kangge orang sadayana. Begitu banyak kesulitan yang kita rasakan, mungkin dari kaum dari bapak-bapaknya jadi ada kesulitan masalah ekonomi dan sebagainya. Masya Allah sing ngarep-ngarep pahala ti Gusti Allah orang sabar beh Allah gentos sadayana ieu kasulitan kapayahan wabah musibah bala ieu sadayana dengan pahala yang berlimpah. Allah janjikan bagi orang yang bersabar pahala yang berlimpah. Dan disebutin kata Imam Syafi'i, pernah orang nanya sama Imam Syafi'i, keadaan yang seperti apakah yang lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah dalam keadaan diberi nikmat atau dalam keadaan diberi musibah? Kan diberi nikmat bisa jadi orang dapat syukur, bisa jadi ketika orang dikasih musibah orang bersabar. Kan dua-duanya sebenarnya bisa baik tergantung dia menyikapinya. Kalau menyikapinya nggak takwa, semuanya tetap jelek, semuanya tetap buruk. Dikasih nikmat teu aya syukurna kufur, rumasa itu dapat nikmat karena pribadinya bisa gitu. Itu nggak bagus itu bukan sifatnya orang mukmin. Iman mesti membawa kita ketika dapat nikmat bersyukur. Begitu juga ketika dapat musibah. Seorang yang mukmin, yang imannya sehat, mesti menggiring dia hatinya bersabar. Ingat bahwa segalanya adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk sadayana ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bawa dia untuk bersabar, ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menggerutu, tidak marah, tidak banyak keluh kesah dengan apa yang ada, tapi dia menerimanya dengan lapang dada dan tetap setia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu sama Allah, ngerengek sama Allah, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Mungkin aja kita dikasih hal-hal seperti ini karena ada kekurangan, ada kesalahan yang pernah kita lakukan, entah apa itu. Yang jelas waktu seperti ini adalah waktu kita untuk bermuhasabah, ngetang-ngetang, perhitungkan, renungkan apakah ada daripada perbuatan kita, entah dari mata, telinga, kaki, telinga, semuanya dari anggota tubuh kita, atau pengurusan keluarga kita, atau pengurusan masyarakat kita dan sebagainya, mungkin ada yang salah. Ini sebagai bahan muhasabah. Wahasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkanlah, telitilah diri kalian sebelum entar diteliti sama malaikat. Nauzubillah min zalik. Dan diteliti diperiksa ku malaikat mah moal aya deui beberesna kumaha, memperbaiki dirinya gimana. Jadi sekarang kita koreksi diri kita, kita periksa diri kita, kita teliti satu persatu. Bisa mungkin ada yang salah dari kita, entah apa itu. Yang jelas ini kata ulama, kalau orang mau muhasabah dia bakal dapetin kebaikan yang amat banyak. Saur Imam Syafi'i ketika ditanya gitu ya, apa yang terbaik, apakah ataukah mana? Apakah diberi musibah, apakah diberi nikmat, diberikan anugerah? Maka Imam Syafi'i menjawab, tidaklah satu kenikmatan Allah berikan melainkan setelah Allah berikan kepada seorang hamba satu kesulitan, dia bersabar, dia mengharapkan semuanya dengan sabarnya tadi harapin pengguguran dosa, ngarepin dapetin pahala, semoga juga dapetin makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tah saparantos eta saur Imam, setelah itu kata Imam Syafi'i, insyaallah akan itu bakal datang kemudahan, bakal datang lagi kenikmatan kalau kita mau sabar. Hoyong teu eueuh di keayaan tenang, aman, nyaman, hoyong kantosnya nah enak tuh ya. Bagaimana baru segini doang ya. Gitu baru segini nggak seberapa sebenarnya, dari kuman aja, dari yang kecil masya Allah ya, sampai beberapa negara sampai kesulitan. Kalau Allah sudah bertindak nggak harus pakai banyak-banyak. Kadang pakai belalang aja bisa habis semua ladang.
makanan segala macam ku belalang. Non belalang teh bahasa Sundana ku simet unggul ibu ya. Bisa jadi kalau lagi musibah kadang ku simet unggul gitu tiasa karipuhan batur ibu ya, habis beras, habis bahan makanan, bisa jadi ya. Disebutin hadis juga sebutin begitu ya. Jadi bagi Allah nggak harus pakai repot-repot, harus pakai apalah segala macam. Nah, maka jagalah hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita membuat perihal yang sekiranya bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya. Ngalajengkeun kajian orang dina kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah anu disusun oleh pengarsana Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala musannifu, masih bahas tentang salat malam. Kemarin Habib Abdul Haddad bilang sholli minal laili walau kahal bisyah. Salat malam lah walaupun hanya sekedar seperti waktu memerah domba. Kintan-kintan orang memerah susu domba lami moal. Da salitnya eta satu kata kiasan. Maksudnya salat malam walaupun cuma sebentar, enggak lama, enggak apa-apa. Yang penting jangan tinggalin salat malam. Salat malam. Karena kenapa? Karena begitu besarnya keistimewaan salat dan ibadah di waktu malam hari. Kemarin disebutin bahwa salat yang paling utama setelah salat yang wajib adalah salat pada malam hari. Afdhalus salat ba'dal maktubati salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan pada malam hari. Nah, ayeuna lajengkeun kajian eta. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaraful mu'mini qiyamul laili wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Kemuliaan mukmin itu ada di dalam bangun malam. Kira-kira ibu-ibu mau enggak hidup mulia? Jadi mukmin yang mulia. Hoyong teu? Tah, saur Kanjeng, ini resepnya Rasulullah. Kalau kita mau jadi mukmin yang mulia, bangun malam. Karena syaraful mukmin qiyamul lail. Mulianya mukmin itu terutama di sisi Allah dengan kebiasaan dia bangun malam. Artinya mafhum mukhalafahnya, orang yang enggak bangun malam bisa jadi dia bukan mukmin yang mulia, tak termuliakan. Saking istimewanya bangun malam, sampai Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kemuliaan mukmin itu adanya pada bangun malam. Bangun malam mendatangkan kemuliaan-kemuliaan yang banyak sekali, sehingga disebutin nama Rasulullah. Wa izzuhu istighna'uhu anin nas, dan kehormatannya muslim, kehormatan mukmin, kekuatannya mukmin, martabatnya mukmin, kedudukan tingginya seorang mukmin, istighna'uhu anin nas. Di saat dia merasa tidak butuh, merasa kaya dari manusia. Merasa kaya maksudnya enggak merasa banyak harapan sama manusia, tapi berharapnya sama Allah Subhanahu wa taala semata. Ngarap-ngarapna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ta anu sae. Jantan ulah sering berharap sama makhluk, sama siapapun itu. Entah sama orang kaya, entah sama orang kuat, entah sama orang berkedudukan, berjabatan. Hilangkan semua ketergantungan kita kepada makhluk, agar menjadi kuat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang teh biar kita memiliki rasa harap sama Allah Subhanahu wa taala, rasa roja sama Allah yang besar. Dengan apa? Dengan kita menghilangkan semua harapan-harapan daripada makhluk. Di saat muslim merasa tumpuan harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu muslim, seorang mukmin akan kuat. Dia akan mandiri. Dia sama manusia mandiri, sama makhluk mandiri. Hanya butuhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkembanglah terbentuklah bangkitlah kemuliaan seorang mukmin tersebut, martabat, kekuatan, kedudukan tinggi
daripada seorang mukmin tadi. Jantan dua tah saur Kanjeng. Mulianya mukmin pertama dengan bangun malam. Lalu martabat, kedudukan yang tinggi, kehormatan, yaitu terus kekuatannya muslim ada di dalam perasaan dia tidak butuh sama makhluk, hanya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tak itu. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Sahajalmi anu bangun malam, biasa siapa yang bangun malam, bangun malamnya dengan ngisi apa? Kalau kemarin sebutin dengan sholat, sini di hadis ini tentang bangun malam mengisinya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Gimana kata Rasulullah? Barang siapa yang bangun malam dengan membaca 10 ayat. 10 ayat lama nggak ibu-ibu? Kira-kira ada waktu 2 jam untuk beresin 10 ayat. Mualnya palingnya berapa menitnya? Kinten-kinten setengah jam. Mual kantosnya. Saperapat jam. Mual oge. Paling ge lami-lami namun masih balelol bacana 5 menitnya. Eta mun apes pisan bacana etanya. Kalau biasanya insyaallah ibu-ibu pada lancar ya. Insyaallah kalau 10 ayat insyaallah paling lama 10 menit, mual oge da paling gak 5 menit. Nah, kata Rasulullah, barang siapa bangun malam baca ayat 10 ayat. 10 ayat yang mana aja bebas. Lam yuktab minal ghafilin. Maka orang tersebut tidak dicatat sebagai orang yang lupa, yang lalai. Berarti dia termasuk orang yang ingat Allah pada malam hari itu. Istimewa. Ada di catatan di sisi Allah, termasuk dianggap sama Allah orang yang bukan orang yang ghaflah, bukan orang yang lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Hartosna naon? Berarti maksudnya apa? Maksudnya dia adalah orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dapatin keistimewaan, fadilah, keuntungan orang-orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wazakirinallaha wazakirat, dan orang-orang yang ingat sama Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu ada ayat-ayatnya banyak, hadis-hadisnya banyak, termasuk orang-orang yang ingat sama Allah Subhanahu anu eling anu eling ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kurang dari 10 dia termasuk orang yang ghaflah, orang yang lupa sama Allah, yang sudah kasih dia nikmat, kasih dia umur, kasih dia berbagai macam anugerah, kasih dia jadi umat Nabi Muhammad, kasih dia jadi dapatin iman dan Islam, kasih dia berbagai banyak nikmat dan anugerah. Mohokeun Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi mi'ati ayatin. Bi mi'ati ayatin kataba minal qanitin. Lalu barang siapa yang bangun malam, diisi bangun malamnya dengan baca 100 ayat. Bimi'ati ayatin kataba minal kutiba minal qanitin, maka dia dicatat termasuk orang qanitin, ahli ibadah. Ibu mau jadi ahli ibadah, tiap malam jangan tinggalin bangun malam baca 100 ayat. Berarti kalau 6.666 ayat kan Al-Qur'annya. Kira-kira berapa bulan tuh hatamnya ya? Kalau 100, kalau 6.000 aja bagi 100 berarti 60 hari udah 6.000. Berarti bangsa 2 bulan setengahan kali ya, atau 3 bulan udah hatam. Alhamdulillah kalau segitu udah alhamdulillah banyak ibu ya. 100 ayat di malam, 100 ayat. Nah, barang siapa yang bangun malam kata Rasulullah, dia dicatat di sisi Allah termasuk qanitin alias ahli ibadah. Terus wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Terakhir, barang siapa yang bangun membaca 100 ayat membaca 1000 ayat. Kalau tadi kan 10, habis 10 seri 100, habis 100 1000. Ini bangun malam baca 1000 ayat. Wih, Masya Allah. Tiasa tuh ibu. Pada diem ya. Insya Allah meureun ayeuna can tiasa sing we engkin diemkankeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pan sadayana ge
Tiasa kusabab diimkankeun ku Gusti Allah karena dikasih kekuatan, kasih taufik. Orang bisa ibadah itu bukan karena kekuatan fisik, tapi karena taufik. Taufik itu apa? Al-qudrah fit ta'ah, mampu untuk melaksanakan ketaatan. Kalau bilang kuat mah insya Allah ibu-ibu moal ayana naonan tibatan budak ngora ibu-ibunya. Budak ngora coba lihat anak-anak muda, insya Allah yang badannya gede, bawa motor yang berat itu yang berapa kintal itu kadang-kadang ada yang bisa diangkat ibu-ibu ya. Ibu-ibu tiasa tuh boro-boro encok bisa-bisanya seangkat ya. Keangkat enggak, encok iya kali ya. Tapi Masya Allah betapa banyak orang tua bisa ibadah banyak melebihi ibadahnya anak-anak muda. Bener gak? Laras tak ibu-ibu? Laras. Kenapa? Karena bukan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk ibadah, tapi kekuatan taufik, kekuatan iman. Iman yang membuahkan taufik. Taufik itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu taufik. Kalau kita dapetin taufik, nggak peduli berapa banyaknya kita dapetin kekuatan. Kalau gitu lihat para sahabat Nabi, bisa kok 313 lawan ribuan pasukan ketika perang Badar. Kalau bilang kuat mah nggak kuat, tapi Allah berikan mereka kekuatan iman, menganggap apa yang dihadapannya karena besarnya iman semuanya kecil karena mereka merasa bersama Allah Subhanahu ta'ala. Kakiatan iman nimbulkeun taufik, nimbulkeun kakiatan dina ibadah. Betapa banyak kita lihat orang-orang tua mungkin udah bungkuk, udah suaranya udah banyak terhengas-hengas ya, tapi sholat malamnya rajin, bisa ada yang 4 rakaat, ada yang 10 rakaat, bahkan banyak ulama yang sampai 1000 rakaat. Naon anu nyababkeun para ulama eta tiasa ibadah sakitu hebatna kusabab imanna anu ageng. Jadi mereka memelihara imannya biar kuat, imannya biar sehat, imannya biar jangan perhatian masalah sehat fisik aja, tapi para ulama, para sholihin sangat amat memperhatikan masalah keimanan. Sehatnya iman sama sehatnya ketakwaan pada Allah Subhanahu ta'ala. Eta pang penting-penting lah. Emang penting kita sehat badan juga tapi lebih penting lagi kita perhatikan bagaimana iman kita sehat, bagaimana ketakwaan kita sehat, bagaimana kita bisa memelihara, mensyukuri nikmat Islam dan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga usabarna baca dengan bermujahadah biar tumbuh berkembang ini iman besar sehingga membuat kita menjadikan merasa mudah. Ibadah sebesar apapun kalau dilaksanakan dengan kecintaan akan merasa mudah. Kalau kata anak muda ibu-ibu akan kuarungi samudra untuk mendapatkan cintamu, kata dia. Kenapa? Karena dia cinta sama seorang perempuan. Pemuda bisa mengatakan hal seperti itu. Kenapa? Karena dia cintanya yang besar mana pada seorang perempuan. Demikian pula kalau kita arahkan itu, kita kembalikan itu kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja akan kita lakukan dan gak ngerasa terpaksa. Kita melakukan itu semua karena cinta kita kepada Allah Subhanahu. Jadi nikmat, jadi genah ibu. Lami-lami geda kadang-kadang teka harti ibu. Aya jalmi ibadah bisa berjam-jam bagi orang yang gak ngerti nilai ibadah, yang bagi orang yang gak mengerti nilai Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang enggak mengerti kenikmatan beribadah, menyebut nama Allah, mendekatkan diri pada Allah. Teka harti. Sebagaimana tidak dimengertinya orang yang tekun sama dunia terus bagi ahli akhirat. Orang sholihin enggak mengerti, enggak habis pikir. Enggak habis pikir kok ahli dunia selalu ngejar-ngejar dunia tanpa habis, tanpa capek, tanpa letih. Wah, pontang-panting, keringat, capek, letih segala macam. Bisa aja ya. Berapa jam? Apakah 20 menit dihitung-hitung untuk cari dunia? Ayat ibu-ibu. 20 menit dietang-etang. Waduh, lama amat nih cari dunia 20 menit. Ada enggak?
insya Allah sampai 8 jam 10 jam ya pakai nggak dihitung-hitung ibu ya. Kadang pakai namanya apa, kalau jam tambahan kerja teh apa, lembur, pakai lembur ya. Lembur lembur ya. Lembur mah meureun kampungnya ya. Lembur ya, orang lembur tuh ya. Masya Allah, kok bisa? Karena mereka punya rasa harap yang besar sama dunia. Begitu juga sebaliknya, para solehin memiliki rasa harap yang besar sama apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lembur, malam-malam ibadah. Wah, nggak cukup siang. Siang udah sholat 5 waktu, bermuamalah sama manusia dengan niat taat pada Allah. Malam lembur lagi. Kenapa? Pengen dapat bonus dari Allah Subhanahu tah gitu ibunya. Tos mendakan sudah dapetin nilai iman, takwa, cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka nggak ngitung-ngitung waktu, karena mereka punya harapan yang tinggi, pengen gaji di sisi Allah yang besar, rasain dekat, rasain, karena menikmatin aja mereka. Bagi mereka nggak ada capeknya. Sebagaimana ahli dunia menikmati usaha mereka, upaya mereka mencari dunia yang nggak ada habisnya, padahal mau ditinggalin. Dunia itu sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya bakal ditinggalin semuanya. Yang makanan jadi kotoran, yang bangunan bakal jadi rebutan, yang uang materi bakal jadi fitnah, jadi ya macam-macam, jadi mungkin keributan antar keluarga, ahli waris dan sebagainya. Nah gitu ya, nggak ada warisan yang lebih utama, kata ulama, kata Rasulullah yang dalam makna hadis, melebihi warisan orang tua pada anaknya berupa warisan ibadah, berupa warisan ilmu agama, berupa warisan ketaatan pada pemahaman pada agama yang baik ya, dan ketaatan, diajarin ibadah, diajarin taat, itu ya yang menjadi bekal yang penting ya, yang insya Allah bakal manfaat untuk dirinya, manfaat juga buat orang tuanya. Dia nggak lupakan orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal, karena sudah dibekali ilmu agama, sudah dibekali pemahaman agama yang baik, dibekali ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah kitunya ulah motivasina dunia we nya. Kedah orang perhatosan untuk masa depan ukhrawi kita yang enggak ada habisnya. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain tadi kan disebutin, barang siapa bangun malam baca 10 ayat maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lupa. Barang siapa yang bangun malam baca 100 ayat maka dia dicatat termasuk ahli ibadah. Barang siapa yang bangun malam baca 1000 ayat maka dia dicatat termasuk muqantorin, orang yang banyak harta, yang tajir akhirat, miliardernya akhirat, yang baca tiap malamnya 1000 rakaat. Muqantorin. Nah, muqantorin kalau di sini sebut apa, miliarder, jutawan. Kalau di akhirat disebutnya muqantorin. Muqantorin itu orang-orang yang banyak harta, maksudnya banyak harta di akhirat. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis lain disebutkan al-kintoru isnata asyrata alfa uqiyah, bahwa kintor tadi kan disebut muqantorin, orang yang banyak muqantor, kintor, orang yang punya banyak kintor. Kintor itu apa? Yaitu 12.000 uqiyah. Itu hitungan zaman dulu ibu-ibu, timbangan zaman baheula, zaman kapungkur, zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-uqiyah di mana kalau uqiyah dalam fikih artinya berarti itu 336.000 gram perak. 336.000 gram perak. Di mana satu uqiyah itu kan disebutin satu kintor 12.000 uqiyah. Satu uqiyah itu berapa? 12 dirham. 12 dirham itu berapa? 28 gram. Jadi totalnya 336.000 gram kurang lebih. Mun eta maksudna dina ilmu fikih. Tapi yang dimaksud di sini berarti banyak ibu ya. Kalau diuangkan berapa tuh tadi? Kan disebutin orang yang baca 1000 ayat di malam hari. Dia termasuk orang yang punya banyak orang yang muqantor, yang punya kintor. Kintor itu apa? Uang sebanyak kira-kira 336.000 gram perak. Dimana satu perak sekarang kurang lebih 12.000. Kira-kira 4 M-an ibu ya. Kira-kira 4 M lebih lah. Nah gitu. Maksana watajir, ini kata kiasan.
Di mana kata Rasulullah, al-uqiyah khairun mimma bainas sama'i wal ardi. Ya. Uqiyah di sini bukan uqiyah maksudnya ukuran dunia, yaitu khairun mimma bainas sama'i wal ardi, lebih utama, lebih baik, lebih besar nilainya dibandingkan antara langit dan bumi. Harta yang ada di langit dan bumi nggak ada apa-apanya dibandingkan uqiyah yang dimaksud di akhirat dalam hadis tadi, bahwa orang yang bangun malam baca 1000 ayat, dia termasuk orang yang punya kintor, yaitu 12.000 uqiyah. Satu uqiyahnya aja lebih istimewa dibandingkan apa yang ada di langit dan bumi. Ini 12.000, bukan satu uqiyah. Satu uqiyahnya lebih utama dibandingkan apa yang ada di langit dan bumi. Sakumaha sih 1000 ayat teh? Segimana sih 1000 ayat kira-kira? Nih, Masya Allah, kalau ulama tuh pintar-pintar cari akhirat. Kalau orang ahli dunia pintar-pintar cari dunia, ini ngakalin ulama disebutin gimana caranya bisa 1000 ayat tapi nggak capek-capek amat. Maksudnya bisa ngakalin, bisa waktunya mungkin nggak panjang-panjang amat. Qalal ulama, berkata para ulama, min tabarok al-mulku ila akhiril Quran alfu ayah. Kata ulama, dari surat Tabarok awalnya 29 sampai akhir Al-Quran itu ada 1000 ayat. Jantan mun ibu baca 2 juz, 28 sarang 20, 28 sarang 30, 2 juz tah eta tos nepi 1000 ayat. Karena pendek-pendek pan ibunya. Mun dina Baqarah mah aduh repotnya. Surat Al-Baqarah aja baru 2 juz setengah ya. Itu baru 200 berapa tuh? 200 sekian ayat ya, hampir 250-an atau kira-kira tuh ya. Berarti masih harus tambah lagi dari Al-Baqarah ya. Berarti kira-kira 3 juzan kali-kali barangkali. Enggak lebih dong. Itu kan baru 200-an. Ini kan 1000. Berarti bisa jadi 4 surat ibu bangsa, 6-7 juz kalau awalan mah. Kiat. Sebenarnya bukan kiat, belum mau ya. Nah, ini kalau 3 juz 29 sama juz 30 masih imkan. Masih mungkin ya. Kita bacanya sambil dikit-dikit istirahat dulu ya. Insya Allah kalau kita sering baca tiap malam 29-30, lama-lama hafal ya. Kan setiap ayat yang kita hafal jadi fadilah ya. Jadi syafaat entar di hari kiamat ibu ya. Kalau kita baca tiap malam 29-30, 29-30, 29-30, lama-lama lancar ya. Habis lama-lama lancar, lama-lama hafal ya. Laras ya ibu. Kalau kira-kira belum bisa mah ya baca Tabarok dulu aja malam-malamnya. Geningan geus biasa nambahan ya. Itu ngakal-ngakalin kita ya. Mungkin langsung 2 juz enggak bisa ya. Baca Tabarok dulu aja malam-malam ya. Untuk sudah dibiasain lancar, udah enak, udah nyaman, bisa tambah 1 surat lagi. Lancarin, hafal, tambah 1 surat lagi sampai kira-kira bisa 2 juz. Artinya kita bisa bangun malam membaca 1000 ayat yang akhirnya kita menjadi mukontorin ya, termasuk mukontorin tadi ya. Jutawan di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita bisa jadi mukontorin fil akhirat ya. Hoyong tetajir di akhirat ya. Hoyong atur kantosnya. Wa fil hadis sahih, disebutkan di dalam hadis sahih, inna fil laili, sesungguhnya di dalam malam hari itu, la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah ila atahu iyah. Sahur Kanjeng Rasulullah SAW, sebutin nama Rasulullah SAW, bahwa di malam hari itu ada satu saat, ada satu waktu, di mana di waktu itu tidaklah seorang hamba muslim meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa? Minta suatu kebaikan daripada urusan dunianya kah ya? Atau minta kebaikan dari urusan akhiratnya kah? Minta kebaikan dunia apa? Misalkan minta rezeki yang halal ya. Misalkan belum nikah, minta jodoh yang soleh atau solehah. Misalkan belum punya kerja, pengen punya kerja yang berkah, pengen punya usaha yang baik, pengen punya rumah yang ya macam-macam kebaikan dunia sok ya. Misalkan kita mau panjatkan itu di waktu malam hari, berdoa sama Allah kebaikan dunia. Berarti kebaikan dunia yang tidak mengandung dosa ibu ya. Kalau kebaikan dunia tuh hasanah fid dunia tuh apa ya? Kebaikan dunia tuh apa? Rezeki yang halal sama pasangan yang soleh atau
soleha, ya rizki yang halal, rumahnya halal, kendaraannya halal, ya semuanya halal, kebunnya halal, segala macam halal. Nah itu hasanah fid dunia. Wal akhirah gitu juga, dia minta kebaikan akhirat. Misalkan di akhirat pengen kumpul sama orang tua, sama semua anak cucu, keluarga, ayah, ibu, kakek semua, pengen kumpul di surga dalam kenikmatan Allah bersama para ulama, para solihin, bersama para sahabat Nabi, para istri Nabi, para keluarga Nabi, dan bersama Nabi Muhammad SAW dan para nabi semua. Hoyong teh ibu, hoyong Allah ya Rabb. Pengen banget jelas, minta misalkan malam-malam, ya Allah pengen, minta terus sama Allah ya. Kalau sekali doang mah ya kira-kira gimana ya. Tapi kalau kita minta berkali-kali, masa iya sih Allah? Allah kan bukan pelit ya. Emangnya Allah itu manusia ya, yang dipinta bisa aja yang nggak mau memberi ya. Tapi Allah kan Khalik, Allah dipinta tiap malam sama kita. Kita ngerengek-rengek sambil nangis ya, sambil merengek-rengek ya. Kalau ngerengek sama Allah minta itu bagus ya. Innallaha yuhibbul mulik fid du'a. Dalam hadis disebutkan Allah itu sangat suka, Allah itu sangat menyukai seorang hamba yang ketika dia berdoa dia sambil merengek-rengek. Apa ngerengek-rengek teh bahasa Sundanya? Rengek-rengek keneh nya. Gitu. Gitu ya. Ya sae mun ka makhluk eta gorengnya. Tapi ka Gusti Allah eta sah kita menunjukkan kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang yang ma'rifat sama Allah itu? Orang yang ma'rifat sama Allah itu ketika dia mengakui, merasakan bahwa dirinya amat miskin, Allah lah yang kaya. Ketika dia memahami bahwa dirinya amat lemah, sebaliknya bahwa Allah maha kuat. Di saat dia merasakan bahwa dirinya amat bodoh, tidak ngerti apa-apa, Allah maha mengetahui. Di saat mengetahui bahwa dirinya maha tidak bisa, nggak bisa apa-apa, ya aku ini ya Allah, bantulah aku ya Allah, karena Engkau yang maha qadir, muqtadir, Allah yang maha mampu, Allah yang maha bisa, Allah yang maha kuasa. Tah itu jantan orang paham yang disebut ma'rifat itu ketika seorang memahami kehambaannya dan memahami sebaliknya kesempurnaan Tuhannya. Dia tahu dirinya hamba. Hamba itu gimana sih sifatnya? Ya nggak tahu apa-apa, tetiasa nanaon. Makanya ada biar tahu hamba itu kita dikenalkan apa itu hamba sahaya. Nggak memiliki dirinya aja kayak barang gitu ya. Kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini lemah, kita nggak memiliki, bahkan diri kita nggak miliki. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa apa-apa, miskin, nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham, hanya Allah yang sebaliknya yang maha sempurna. Nah di saat itu ketika kita bisa menunjukkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu menghadirkan kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah hamba disebut hamba yang makrifat, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sahajalmi anu uninga hakikat nyalira salirana. Siapa yang tahu hakikat dirinya, maka dia bakal memahami hakikat Tuhannya Allah Subhanahu, bahwa dirinya adalah hamba hina, enggak ada apa-apa, miskin, enggak bisa apa-apa, lemah, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, maha kaya, maha mengetahui, maha kuasa, maha kaya. Nah di saat itu itulah yang disebut orang yang arif billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, makin paham sama kehambaan dirinya dan makin paham akan ketuhanan, kesempurnaan Tuhannya, makin dia disebut makrifat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngerengek sama Allah untuk menunjukkan diri kita ini lemah, ya Allah, enggak bisa apa-apa, ya Allah gitu, ngerengek, cucurikan saya bahkan disebutin satu tetes tangisan yang keluar dari seorang hamba karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, satu tetes tangisan itu bisa memadamkan api neraka, ibu-ibu Tapi kalau keluar tangisan itu karena memang benar takut sama Allah Subhanahu, bukan nangisnya kenapa? Karena utang
Bukan nangisnya kenapa? Karena masa apa ya apa bukan, tapi benar-benar karena takut sama Allah. Cerik teh sae, mun cerikna ka Gusti Allah. Kusabab urang ya, aya khauf, kasieun ka Gusti Allah. Kalau takut sama Allah kita mendekat, ya. Kalau takut sama makhluk kita menjauh. Beda. Kalau takut sama Allah buat kita makin dekat sama Allah, ya. Makin patuh sama perintahnya, makin jauh daripada larangannya. Nah, jadi kata Rasulullah tadi ulang bahwa sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu yang tersembunyi, tidaklah seorang hamba menemui waktu tersebut berpapasan sama waktu itu di saat dia berdoa minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, illa atahuyah, melainkan Allah bakal kasih dia ijabah doa tersebut kalau dapatin waktu tersebut, ya. Minta kebaikan dunia diijabah, minta kebaikan akhirat diijabah, asal papasan sama waktu itu. Kita nggak tahu waktunya kapan, ya udah tigas kita tiap malam, ya itu ibadah aja sing we papasan sareng waktu eta. Mungkin malam ini ibu-ibu minta masuk surga bareng sama Rasulullah dan para keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangin. Malam ini nggak ketemu, malam besok lagi ketemu, coba lagi. Kalau ketemu sekali aja udah dapat ibu-ibu. Tiap malam kita doa sama Allah. Masa iya sih setiap malam nggak ada yang papasan waktunya? Ya kan waktunya pindah-pindah ibu-ibu ya. Mungkin kadang-kadang di awal malam, kadang-kadang di tengah malam, kadang-kadang di akhir malam sebelum subuh. Itu raba-raba. Kalau kita tiap malam istimewa setia terus ya, istiqomah nggak tinggalin waktu tahajud untuk ibadah. Nah insya Allah kita dapetin itu. Doa jadi ya. Jadi bangun malam berarti kesimpulannya udah berapa tuh? Pertama diisi dengan sholat yang minggu lalu. Kedua diisi dengan baca Quran. Ketiga ini diisi dengan berdoa, ngerengek, munajat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Munajatnya apa? Tabadulul asrar, berbagi rahasia dengan Allah Subhanahu. Orang aya rahasia orang naon? Ima rahasia teh teu aya nu uningaeun. Enggak ada yang tahu. Walaupun itu suami kita, walaupun itu anak kita, walaupun apalagi tetangga yang dekat aja enggak tahu. Jadi sembunyikan masalah tersebut, rahasia tersebut, hanya yang tahu hanya Allah Subhanahu. Allah suka kayak gitu tuh. Berarti dia enggak ngadu sama makhluk. Dia bener-bener jaga tuh. Ini mah enggak mau karipuhan ieu, kahesean ieu, kesempitan ini hanya buat curhat sama Allah Subhanahu. Kita curahkan, kita curhat sama Allah, ya curhat dong mah, curhat katanya di TV mah, curhatnya sama Allah ya. Kalau ada masalah, ada kesulitan, tanya sama Allah, ngadu sama Allah Subhanahu. Itu yang disebut munajat. Ini rahasia nggak diketahui siapa-siapa. Kita pengen yang tahu hanya Allah. Berarti kita mengistimewakan Allah Subhanahu. Tah gitu ibunya. Tiasa ngarahasiakan sesuatu hanya diaduin sama Allah. Berarti ini hamba bersabar, dia lebih yakin sama Allah. Tuh gitu ya. Itu yang dilakukan para solihin kalau malamnya. Mereka munajat. Munajat itu apa tadi? Tabadulul asrar, berbagi rahasia. Kalau kita sudah bagi rahasia sama Allah, antara Allah kasih sir, kasih rahasia, kasih asrar sama kita. Ya, rahasianya apa yang nggak tahu kan rahasia. Ya. Ntar bakal dikasih. Hamba-hamba Allah yang dapat rahasia itu para aulia, para solihin. Para solihin, para hamba Allah yang soleh, mereka sudah dapetin rahasia dari Allah Subhanahu. Apa rahasianya? Nggak tahu, kan rahasia. Ya, ibu ya. Hoyong teu kengeng anugerah rahasia ti Gusti Allah Subhanahu Wa Taala berupa anugerah-anugerah yang banyak. Hoyong teu, ya, gitu ya. Entah apa rahasianya. Pokoknya rahasia antara si hamba tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wadzalika kullu lailah, dan waktu ijabah itu adanya tiap malam. Jadi malam itu ada waktu seperti Lailatul Qadar tiap malam. Memang kalau Lailatul Qadar istimewa, paling istimewa, tapi tiap malam juga ada waktu ijabah seperti ijabahnya di waktu Lailatul Qadar. Tah ibu-ibu jantan orang biasakeun ya. Satacan sumping bulan Ramadan orang tos dibiasakeun makin digetolkeun insyaallah yakin dah ibu-ibu mah tos biasa tahajudnya. Ngan cuman kalau misalkan udah lemes-lemesan tahajud dengar ini biar semangat lagi gitu ya, biar makin tambah.
Kalau mungkin kurang ibadahnya biar makin banyak. Insya Allah yakin ibu-ibu di sini ahli tahajud semua. Ya yakin bangun-bangun udah pada rame sebelum subuh udah pada masak nyuci segala macam mungkin ya udah pada nyuci ya. Insya Allah diisi juga sama ibadah ya gitu ya. Nah, terus falau lam yarid fi fadli lail wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadis lakafa. Kata Habib Al-Haddad, seandainya tidak datang riwayat mengenai keistimewaan fadilah bangun malam mengenai fadilah malam dan mengenai fadilah bangun malam dengan ibadah selain hadis ini. Kalau ada cuman dalilnya hadis tadi doang bahwa di tiap malam ada waktu ijabah, niscaya hadis itu sudah jadi cukup dalil, cukup alasan untuk kita bangun malam. Kalau ternyata memang cuman satu hadis, tapi nyatanya kan hadisnya banyak hadis tentang fadilah malam, keutamaan malam hari dan keutamaan bangun malam hari ngisinya dengan ibadah dan ketaatan. Itu banyak, bukan satu. Kalau cuma satu aja kata Ibnu Haddad itu udah cukup. Nggak usah banyak-banyak, satu juga udah cukup karena doa diijabah. Tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Dalam hadis Rasulullah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, turun ke langit dunia di saat masih tersisa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kalau misalkan malam itu 12 jam berarti bagi 3 berarti 4 jam, Ibu ya. 4 jam mulai dari maghrib. Coba 4 jam tambah 6 jam 6 misalkan. Tambah 4 berapa Ibu? 7, 8, 9, 10. Itu berarti sulusul lail awal, sepertiga malam pertama. Tambah 4 jam lagi, jam 10, 11, 12, 13, 1, 2 jam sampai jam 2, dari jam 10 sampai jam 2 itu disebut sulusul lail sani, sepertiga malam ke 2. Nah, jam berapa tadi? Jam 2 3, 4, 5, 6. Itu disebut sulusul lail akhir, sepertiga malam terakhir atau ketiga. Itu disebutin waktunya Allah Subhanahu wa taala dalam kata kiasan ini, turun ke langit dunia. Ini kata kiasan Ibu ya, karena Allah tidak bertempat sebagaimana makhluk bertempat. Allah itu mukhalafatuhu lil hadis. Ini disebut hadis mutasyabihat. Hadis yang menunjukkan teksnya seakan-akan Allah itu serupa sama makhluk, padahal maksudnya itu kata kiasan ya. Allah berbeda sama makhluk, Allah itu mukhalafatuhu lil hadis. Maksudnya ini kata kiasan apa? Akan bahwa Allah, kata ulama menafsirkan ini menunjukkan bahwa sepertiga malam terakhir itu Allah turun, maksudnya Allah mendengar lebih ya. Layaknya kalau disebut presiden mau turun langsung, maksudnya presiden mau dengar langsung dari masyarakat mau menerima keluh kesah masyarakat, mau menjawab masyarakat. Bukan berarti presiden keliling Indonesia Ibu ya, tapi maksudnya mau turun tangan berarti mau perhatian yang lebih. Itu malam sepertiga malam terakhir. Kalau ibu-ibu bangun jam 2, bangun jam 3, itu waktu Masya Allah, waktu yang lebih dekat sama ijabah Nah, fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sepertiga malam terakhir tadi, hal min da'in fa'astajibalahu. Apakah ada orang yang mau berdoa, maka aku akan ijabah. Hal min sa'ilin fa'utiyahu. Apakah ada orang yang mau meminta-minta dari hambaku, aku akan memberikannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulahu. Apakah di sepertiga malam terakhir ini ada yang mau minta ampun, maka aku akan ampuni dia. Tuh, mau doa diijabah, mau minta dikasih, mau minta ampun diampunin. Itu keistimewaan di sepertiga malam terakhir ya. Nah, fata'ammal rahimakallah. Dikit lagi. Ya Latif. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya, insyaallah kita lanjutin kesempatan yang akan datang. Hapunten Ibu ya. Kepanjangan memang waktunya juga tadi waktu ya. Minta maaf ya. Insyaallah kita lanjutin kesempatan yang datang. Sebelum kita tutup majelis, kita baca ya Latif 200. Masih 32 ya? Atau 10? Sapali ini sabaraha? Aya baraha di etang heula. Aya baraha? 15
28 nya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif 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 Fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih sekali deui insyaallah minggon payun urang khatam dibawanya Yasin Fadilahna minta maaf tadi kepanjangan lupa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.